Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna, agama yang syamil dan kamil, agama yang lengkap dan sempurna, membahas semua aspek-aspek kehidupan kita di dunia sampai di akhirat, membahas tentang ibadah-ibadah dan juga tentang muamalah-muamalah. Salah satu muamalah yang sering kita lakukan adalah kita saling tolong-menolong, baik itu dengan adanya uang, harta, tenaga, atau dan yang lain sebagainya. Kemudian secara umum bahwa ketika ada orang yang menolong saudaranya, ada beberapa niatan-niatan. Yang pertama dan utama yang adalah kita ketika menolong kita harus dengan ikhlas lillahi ta'ala, hanya mengharapkan balasan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Tetapi setan tidak tinggal diam. Ketika kita memberikan bantuan orang lain, maka setan akan menggoda. Mulai dari ditimbulkan rasa ujub atau bangga diri, atau rasa riya atau sum'ah, termasuk juga nanti niatan-niatan untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Sehingga kemudian di dalam surat Al-Muddathir, surat yang ke-7 ayat yang ke-6, Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong kepada saudaramu, maka wala tamnun tastakbir, dan janganlah kamu memberikan kepada orang lain dengan tujuan kamu ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Jadi kalau kita seperti pedagang, pedagang itu membeli barang harganya 100.000, terus dijual harganya apa? Ya lebih dari 100.000 supaya mendapatkan keuntungan. Ya. Nah dalam hal kita untuk infak atau sedekah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau kita ini memberikan orang lain, niatannya seandainya ingin melakukan yang banyak, harus kita ikhlaskan. Kenapa? Karena Allah akan membalas kita minimal 10 kali sampai 700 sampai bilangan yang tidak terhingga, sehingga
seandainya kita tuh memberikan kepada saudara kita uang umpamanya 100.000, ya. Kalau kita ikhlaskan, Allah akan memberikan pada kita minimal 10 kali 100 atau 1 juta. Atau lebih banyak daripada itu 700 kali, bahkan pada lipatan yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak, maka harus kita ikhlaskan. Sebaliknya kalau kita pun tidak ikhlas, maka kita hanya akan mendapatkan balasan yang sebatas di dunia, ya. Terus kemudian cara-cara kita untuk infak itu bagaimana, ya? Karena Bapak Ibu, dalam sekali lagi ada banyak aturan. Yang pertama, pentingnya kita ikhlas mencari keridhaan Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9 yang menjelaskan tentang sifatnya orang beriman. Orang beriman adalah wa'id'una ta'ala hubihi. Orang beriman itu ketika memberikan makanan dari makanan yang dia suka, yang dia cinta. Contoh Pak Imam dan bab sego, bab nasi. Nasi sing kabul-kabul, nasi sing mabur, sing kalau kita pilih yang mana boleh. Pilih sing kabul-kabul, nah kita juga itu. Ketika kita melihat orang lain, ya sing kabul-kabul, ampun sing wis mabur lagi dikeki. Kita kalau kita dikasih makanan, pilih yang ijen apa sing lengkap. Nasi goreng tok ngomong ke kanca-kancane. Nah, konconya nasi goreng, telur ceplok, ya, brambang, timun dan sebagainya, ya. Tadi dalam itu sehingga kalau kita memberikan harusnya juga seperti yang supaya semakin senang, ya. Terus diberikan kepada utanya orang yang membutuhkan. Siapa mereka? Yang ada orang miskinan. Orang yang miskin, yang tidak wayatiman dan anak yatim, waran dan orang yang tertahan atau tertawan, orang-orang yang sangat membutuhkan. Kalau kita memberikan kepada orang membutuhkan, insya Allah itu akan lebih besar karena banyak manfaatnya. Terus kemudian innama nut'imukum liwasilah. Sesungguhnya tiada lain aku memberikan Allah karena mencari wajahnya Allah, mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. La nuridu jazaan. Aku tidak minta kepadamu balasan. Rekate maringi pelombakan ada udang di balik rempeyek duit. Pengen diedit. Long kilo entok den 200.000 alhamdulillah. Jadilah orang yang punya niatan yang baik. Wala syukur dan tidak pula menginginkan rasa syukur, ya. Meskipun cuma terima kasih, saya tidak mengharapkan. Kamu terima kasih ya monggo, tidak ya monggo, orang-orang yang beriman. Bagi yang memberi harus ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan dan tidak mengharapkan rasa terima kasih. Tetapi Islam mengajarkan pada yang diberi, ya. Yang pertama, balaslah apa yang dengan yang lebih baik, ya. Jadi kalau kita tidak orang, kita tidak orang, kalau kita balas. Kita dikasih makanan seharga umpamanya 50, kita balas dengan yang harganya 500.000. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan, kita doakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membawa dengan kebaikan. Adabnya Islam, ya. Atau Allahumma sholli ala siapa yang beri, ya, adalah bagi yang diberi. Islam mengajarkan seperti itu. Jangan sampai sudah diberi orang matur malah modo, ya.
soto rapat enak wong. Ning buat kelas Pak ya. Itu jenenge namanya orang yang masalah ya atau dan sebagainya. Jadi sekali lagi yang diberi harus minimal mendoakan, kalau bisa kita membalas dengan yang lebih baik. Terus keimanan yang sempurna itu hanya bisa dicapai dengan adanya infak dari barang-barang yang dicintai. Kalau orang sana madom itu, duit dompet nih, buka dompetnya, ada 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20, 100, enten kotak mobil, cukup sing paling wong mriko mboten gitu. Nah, terus kemudian Allah menjelaskan kepada kita supaya kita bisa mencapai tingkatan tataran yang tinggi, maka kita harus mampu dan mau menginfakkan barang yang kita cintai. Wahai orang beriman, lan tanubiko, kamu itu tidak akan bisa mencapai derajat-derajat keimanan yang sempurna hatta tumimatuhibun, sampai kalian itu mau menginfakkan dari barang-barang yang kau cintai. Ketika ayat itu turun Bapak Ibu, ada sahabat Nabi namanya Abu Tolha. Dia punya kebun yang lebar di depan masjid. Di dalamnya ada banyak pohon kurma dan ada sumurnya. Itu harta yang paling dicintai oleh Abu Tolha. Terus Abu Tolha berkata kepada Nabi, saya punya harta yang kulit, yaitu kebun ini. Sekarang aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Ya, itu untuk menunjukkan contoh orang yang dia bisa mencapai keimanan yang sempurna dengan cara menginfakkan apa yang dia cintai. Wa ma tuqu min sa'in, dan apa-apa yang kau inginkan sesuatu, wa inna alim, maka sesuatu dan yang maha tahu. Ketika kita infak, Allah tahu, terus Allah akan membalas kita dengan apa yang kita infakkan. Allah berfirman, anfik unfik alaika, wahai orang beriman, infaklah kamu, nanti kamu tak infaki, dan janji Allah janji yang akan ditepati oleh Bapak Ibu. Misalnya berlatih untuk semakin meningkatkan infak kita, baik dalam jumlahnya. S3 itu awalnya singkatnya sehari 1.000 saja. Terus meningkat S3-nya bukan itu, sehari 10.000 saja. Terus meningkat lagi, dan sehari 100.000 saja. Kuat betul Bapak Ibu, sedino 1.000 infaknya. Sekarang belum kuat, nanti 100 kuat. Terus lagi sehari 1 juta saja. Jadi kita harus meningkat dari 1.000 ke 2.000, 4.000 dan sebagainya. Bahkan semakin meningkat itu dalam jumlahnya. Dalam hal PKL juga begitu, infak itu akan bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa kalau ada 3 syarat. 3 syarat supaya infak itu bisa mendatangkan hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, diambilkan dari barang-barang yang baik. Yang kedua, diberikan dengan cara yang baik, cara yang santun, boten menyertik kepada yang diberi. Kita beri umpamanya pingko 1, kita bilang lagi, mohon maaf ini enten amis sidik, padahal ini pingko utuh, tapi kita bilangnya amis sidik. Ini sangat bilau satu atau alhamdulillah. Yang ketiga yaitu diberikan kepada orang yang tepat, orang yang sangat membutuhkan. Adalah 3 hal yang harus dilakukan supaya infak menjadi infak yang sangat luar biasa. Terus kemudian Bapak Ibu,
Salah satu akhlak mulia adalah mementingkan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Kebanyakan orang itu kan lebih banyak yang egois, mementingkan dirinya dibanding dengan orang lain. Itu adalah akhlak yang tercela. Sebaliknya, akhlak yang adalah akhlak yang mengajarkan kita supaya kita itu mengalah dengan orang lain. Orang yang kita pentingkan dibanding dengan kita ini ditunjukkan oleh sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Ansor, yaitu penduduk Madinah yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, ya, dalam keadaan tidak punya apa-apa, nggak punya makanan, nggak punya makan, nggak punya tempat tinggal. Terus orang Ansor itu kemudian menolongnya dengan cara beri makanan, minuman, pakaian, bahkan rumah atau kebun diberikan kepada mereka. Ya, bahkan orang itu melebihkan, mementingkan orang Ansor dibandingkan dirinya sendiri. Maka diabadikan Allah dalam surat Al-Hasr, surat yang kelima, surat ayat ke-9, Allah berfirman, walladzina tawnattaro wal imana, dan orang-orang yang dia menempati negeri Madinah dalam keadaan iman, min qablihim, dari sebelum Nabi, mana sebelum adanya orang yang hijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihi, mereka itu mencintai kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka, mencintai kepada penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Wala yajiduna fihim hajatan mimma utu, dan mereka penduduk Madinah itu tidak ada rasa mereka dari apa-apa yang mereka berikan. Jadi diberikan dengan cara yang ikhlas, tidak punya niatan untuk menanam ke dunia. Ayo tiruna, bahkan orang Ansor itu lebih mementingkan orang Muhajir dibandingkan mereka sendiri. Kalau karena Rasul, meskipun dia punya kepentingan yang tertentu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah suatu akhlak yang perlu kita terima, kita contoh, kita laksanakan. Semakin kita memuliakan orang lain, insya Allah akan semakin memuliakan pada kita. Sebaliknya, kalau kita semakin egois, cuma menyelamatkan diri sendiri, maka Allah akan menuju pada kita. Contoh lagi, suatu saat ada orang yang lapar datang ke tempat Nabi. Kemudian Nabi nggak punya apa-apa. Kemudian Nabi berkata, dan nanti kamu tunggu datangnya sholat isya. Kemudian sholat isya ditegakkan, sholat selesai. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, ini ada orang yang lapar. Ya, siapa yang mau menerima tamu untuk malam ini? Terus sahabat jawab, terus saya Nabi, saya mau. Oh ya, silakan Pak, nanti pulang ke rumah itu ya Pak ya. Kemudian sampai di rumah Bapak Ibu, dia tanya sama istrinya, istri, ada apa Pak? Kamu punya makanan apa? Gak punya apa-apa, tinggal makanan untuk anak-anak. Kemudian Bapak bilang gini, tadi aja, anak kamu turun duduk isi, terus pandangan taruhkan di kamar tamu. Oleh Bapak Ibu, anaknya diajak tidur, terus dikasihkan di kamar tamu. Terus kemudian makanya terbatas, terus lampunya dimatikan, kemudian tahunya disuruh masuk, terus diletakkan di tempat makan lagi, terus disuruh makan. Yang punya rumah di situ, tapi nggak makan, tapi nggak datang mergone petang. Kemudian setelah selesai, baru kemudian tidur, kemudian pagi-paginya Nabi memberi kabar gembira tentang orang yang mau menerima tamu tadi dengan pahala yang banyak. Jadi mental yang mau berkorban dan orang lain. Makanya mari kita semuanya juga berusaha menambah diri kita
untuk mau berkorban untuk orang lain. Kemudian mengatakan ayat nafsihi dan barang siapa yang dijaga dari kekirannya oleh kaum muslimin maka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau orang itu masih ada rasa kikirnya, berarti orang yang belum beruntung. Sebab kita beruntung, mari kita semuanya belajar untuk mengikis, mengurangi kebakilan kita. Ya, sedikit demi sedikit, dan kita semakin banyak infaknya. Jangan dipelihara sifat bakilnya. Ya, yang kita ingatkan dengan berbagai macam pengorbanan tadi. Meskipun nanti Bapak Ibu mungkin juga di awal-awal karena dia ini memang tidak enak. Wah, enak kok yo 5.000. Jangan tak cemplung 2.000 kok dadak 5.000 sing kedudun keluar aku. Ya, hanya begitu enggak masalah. Nanti diulang lagi dan sebagainya, insya Allah nanti Allah akan memberikan ganti kepada kita. Terus kemudian sedekah itu seyogyanya dari barang-barang yang baik, bukan barang-barang yang buruk. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 Allah berfirman, wahai anak Adam, waktu alaihim naba Adam, dan bacakanlah, terangkanlah tentang kisahnya dua anak Adam namanya Qabil dan Habil, bilhaqi dengan benar. Irqorba kurban, dan ketika keduanya berkorban, ya karena royokan raya. Di Qabil itu saudara kembali adalah namanya Ikrimah, adiknya itu namanya Habil, saudara adalah namanya Labuda. Ikrimah itu lebih cantik dibanding dengan Labuda. Terus nikahnya silang, jadi Qabil dengan Labuda, Habil dengan Ikrimah, orang trimo. Oh, kembali aku yang ayu kok entok mate ayu. Nah, kemudian disuruh untuk berkorban. Sekarang gitu saja. Kamu keduanya berkorban. Nah, kemudian si Qabil itu adalah seorang petani. Dia korbankan dari sayuran dan buah-buah yang sudah busuk. Kemudian seorang Habil adalah seorang peternak. Dia berkorban dengan hewan-hewan yang gemuk. Maka kemudian korbannya Habil itu diterima, sedangkan korbannya Qabil tidak diterima. Jadi singkatnya Bapak Ibu, pelajaran yang kita ambil, kalau kita pengen sedekah kita diterima, maka kita ikut pada sistemnya si Habil. Kalau kita masih seperti si Qabil, nggak akan diterima. Nah, kalau seandainya sekarang masih seperti si Qabil, maka harus pindah dari Qabil kepada Habil, dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Kemudian karena si Qabil tidak diterima dan si Habil diterima, tambah malah lagi. Sehingga Qabil berjanji untuk ngomong kepada si Habil. Jadi kemudian Bapak Ibu, dosanya tambah banyak. Jadi orang itu kalau mempertuhan hawa nafsunya, maka akan mendapatkan berbagai macam dosa-dosa. Makanya kita kalau bisa jangan mempertuhan hawa nafsu kita. Bapak Ibu, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Infak itu akan diterima Allah kalau dilakukan oleh orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang ketika infak itu dalam rangka untuk melakukan perintahnya Allah. Sedangkan orang yang karena tidak dengan takwa tidak akan diterima. Makanya kita semuanya harus melandaskan apa yang kita lakukan dengan apa yang diperintahkan Allah. Contoh lagi, seandainya kita punya orang tua, kita berbuat kepada orang tua harus dilanjut dengan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsanan. Kemudian kita
berbuat kepada Allah itu namanya kita takwa. Bukan karena saya ini berbuat kepada bapakku karena ingin mendapatkan warisan, tidak begitu. Terus kemudian di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-261 ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman anfiqu min thayyibatin infakkanlah dari apa-apa yang baik maka sabun dari apa yang kau lakukan wa mimma razaqnakum minal ardi dan dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi kita menanam padi kemudian kita panen terus kita infakkan kepada tetangga kita namanya ada istilah bawodi kita bahkan adalah orang yang panen terus kemudian sebagian diberikan kepada tetangganya atau saudaranya. Wala tayamu khabitha minhu dan janganlah kalian itu memilih-milihkan yang jelek-jelek panen pari terus sing dibawonke niku sing pancen rada gabruk-gabruk tinggu bawonan itu namanya orang yang tidak baik waktu yang dan seandainya kalian itu diberi kalian tidak akan menang kecuali dengan memejamkan mata. Jadi kalau kita bawa itu, kalau kita tidak memberi itu ya kita jangan memberi. Contoh lagi. Kalau dalam bahasa kita ada istilahnya timun pungkuk, timun pungkuk jodoh itu. Timun itu yang besar dan lurus bagi panjang. Kalau pungkuk nggak banyak faedah, maka tidak dijual. Sing dikekne tonggone sing timun wungkuk sing rapayu digol yang sing lurus terus digol ora kene tonggone terus yang lainnya ngunduhi jamu sing tiba-tiba gosok kene tonggone sing apa digol sing ora rapayu itu namanya orang yang kurang baik kemudian yang kedua hamid dan Allah untuk dan yang maha lagi matur di mana seandainya kita tidak untuk berdoa apapun dan yang maha kuasa dan yang maha kaya. Jadi mari kita berusaha memberikan pada kita yaitu mental yang baik, memberikan dengan yang baik, dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau dulu ada istilah dan orang infak itu maaf saja seperti orang yang BAB di sungai, belum lah, boten sak dipikir karo jane, dan nggak usah dipikir, udah belum lah, nggak usah dipikir, jangan sampai nanti kita pikir kan nanti kemudian nggak ikhlas. Kemudian apa itu? Setelah ikhlas setan juga tidak mau tinggal diam. Suatu saat diungkit kembali 5 tahun berikutnya kemudian keingat, dulu saya pernah ngasih orang seperti itu kemudian diungkit kembali. Makanya jangan sampai kita mengikutkan dengan mana dan ada mana itu mengungkit pemberian diingatkan lagi. Yang kedua adalah menyakitkan hati kepada yang diberi. Itu adalah yang bisa membatalkan sedekah kita. Memang ikhlas tidak mudah, tapi harus kita upayakan supaya mendapatkan balasan yang lebih banyak. Kemudian kalau bisa menyembunyikan amal-amal kita. Dalam sebuah hadis yang panjang yang menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan aman di hari kiamat. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang dia tempuh dalam ibadah kepada Allah, ibadah tapi sergap ibadah pada suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk biasanya belum banyak ibadah. Yang ketiga
adalah orang yang hatinya tergantung atau tertambat di masjid memikirkan kemakmuran masjid. Yang keempat adalah orang yang dia mencintai kepada saudaranya karena Allah dan la ilaha illallah. Yang kelima adalah orang yang dia diajak selingkuh oleh wanita yang cantik, ya, tapi dia tidak mau. Kenapa? Takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia itu mensedekahkan sesuatu, kemudian dia simpan sampai tangan kenyang, nggak tahu apa yang dilihat oleh tangan kanannya. Jadi yang tadi, kalau kita belum bisa menjaga keikhlasan kita, sebaiknya itu disembunyikan. Ya, tapi nanti suatu saat kita bisa menjaga keikhlasan, terus kita niatnya bukan pamer tapi mensunahkan, mencontohkan kepada lain tentang infak tadi supaya orang itu juga ikut seperti itu. Karena Bapak Ibu, Allah Nabi bersabda, man sanna fil islami sunatan hasanatan, barang siapa yang dia mensunahkan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal tadi ditambah dengan amal orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mensunahkan infak setiap pagi, kemudian ada orang yang mengikuti, maka kita akan mendapatkan pahala tambahan. Terus kemudian yang terakhir yaitu orang yang dia ingat kepada Allah di malam yang sunyi, kemudian menangis atau mengeluarkan air mata. Itu adalah 7 golongan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya Bapak Ibu semuanya tidak dalam hal infak tadi, infak itu harus kita lakukan karena yang pertama untuk mendapatkan tabungan di akhirat. Yang kedua, infak, sedekah, zakat itu dapat membersihkan amal harta kita. Yang ketiga, dengan infak maka akan semakin mendekatkan dengan saudara kita. Yang keempat, maka dengan infak itu justru akan menambah harta kita. Harta kita tidak akan terbatas sodakan, tapi akan tambah. Sebagaimana Nabi sabdakan, la yang kusimalu bisodakotin, tidak akan harta benar sodakan, bal yasdad bahkan atau akan tambah. Jadi semakin banyak kita infakkan, insya Allah akan semakin tambah. Nah, seandainya ada orang yang sudah banyaknya kok nggak tambah, maka perlu diperiksa. Ya, gimana awalnya? Diperiksa niatannya, apa kita atau belum ikhlas. Nah, kalau kita berikhlas, terus mau kita ikhlaskan, ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk sodakoh yang wajib seperti zakat itu sebaiknya memang diiklankan karena ada iklan dengan masalah perhitungan. Sodakoh atau zakat mal itu sebenarnya ditulis atau diiklankan. Sedangkan sodakoh sunnah seperti infak itu sebenarnya untuk disembunyikan. Semoga semuanya bisa menginfakkan sebagian dari apa kita miliki dengan ikhlas, dengan kita mengharapkan Allah. Semoga kemudian kita mengharapkan Allah, kemudian dilestarikan sampai akhirnya kita masing-masing. Kemudian saudara kita bisa menjadi peronta di dunia sampai di akhirat. Amin. Ini demikian yang harus sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.